yang persoalan penggusuran, kemudian perlindungan terhadap kelompok rentan, soal sampah, ini kami ingin pandangannya secara gamblang saja sebelum kita menyerahkan, membacakan baru menyerahkan ya, membacakan dan menyerahkan. Tentu saja ini sebagai bekal atau catatan inilah ya, catatan emas ya. Mudah-mudahan nanti ketika duduk masih ada waktu untuk melihat-lihat, jangan hanya rapat sana sini gitu, tapi tidak melihat. Nah, juga mungkin saya ingin sampaikan juga, tadi Pak Darmawan menyinggung katanya kalau caleg rajin diundang, tapi ketika sudah duduk tidak pernah lagi diundang. Yang jadi persoalan adalah kemudian kalau konstituen atau masyarakat itu tidak punya nomor kontaknya. Keberatan nggak kita bagi nomor kontak? Ya? Tidak keberatan. Enggak, maksudnya kalau di DPR kan butuh waktu Pak ya, butuh waktu, mesti harus pakai baju dan lain-lain, mesti transport dan lain-lain. Kalau pakai handphone atau SMS kan murah nih sekarang. Nah, mungkin kita nanti minta nomor kontaknya sehingga konstituen ini apakah ibu terpilih atau bapak terpilih atau tidak, saya kira tali silaturahmi bisa aja kan, begitu. Ya, saya kira seperti itu Pak. Mungkin secara gamblang saja terkait beberapa permasalahan tadi yang belum kita singgung ya, soal trafficking dan masalah perlindungan kelompok rentan. Saya kira Ibu Yasri dulu atau Pak Darmawan dulu. Siapa yang mau dulu? Iya. Iya. Saya tidak perlu membaca dari ke-16 kepentingan perempuan ini. Artinya cukup saya lihat satu persatu saja supaya kita tidak terlalu panjang membahas satu persatu. Jadi saya diminta untuk menjelaskan secara gamblang saja. Jadi ada beberapa tema yang terjadi di Kabupaten Goa ini. Misalnya trafficking ya. Trafficking ini sadar atau tidak sadar di Goa ini sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Namun kita hanya tidak tereksploitasi terkait itu. Dieksploitasi atau dipublish. Terkait dengan dataran tinggi itu sudah sangat banyak memang TKI yang keluar negeri untuk bekerja di Malaysia ya dan di mana-mana. Tetapi kita tidak tahu kira-kira bagaimana nasib mereka di luar. Ada pernah kejadian bahkan di kampung saya itu keluar ke Malaysia, ternyata sampai di Malaysia itu orang dijual. Jadi hanya orang kampungnya sendiri yang menjadi calon orang, kemudian dia dijual. Untung saja dia sempat bisa melarikan diri daripada majikannya itu. Ya, jadi ini terjadi. Namun ini memang tidak ada kesinambungan yang bisa dikerjasamakan antara pemerintah, eksekutif maupun legislatif untuk menangani itu. Nah, tentu Partai Gerindra akan konsen untuk kira-kira bagaimana jalan keluarnya kita bisa membicarakan seandainya masyarakat kita yang ada di luar itu sedikit mungkin untuk keluar negeri untuk bekerja. Namun kita akan membicarakan bagaimana sektor pemerintah mendorong sektor usaha yang bisa menyerap tenaga kerja mereka sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Masalah pendidikan juga mungkin saya sudah sampaikan. Terus eksploitasi sumber daya alam tentu khusus untuk di beberapa kecamatan ya, seperti di Batu Rape itu ada tambang galena, namun sekarang itu sudah berhenti ya, Terus di Tombolok juga sekarang sementara berlangsung pembuatan PLTA beberapa titik itu juga sementara berlangsung. Saya juga belum tahu apakah memang terjadi kerugian dari masyarakat terkait itu atau memang menghasilkan keuntungan. Namun yang paling penting adalah terkait dengan tambang Golongan C yang ada di mana? Di Paraloe ya. Di Paraloe ini tentu sangat mengganggu sekali. Kenapa? Di sisi lain para penambang mempergunakan dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari hasil tambang kita, namun tidak berbanding lurus dengan perbaikan infrastruktur yang ada ya. Jadi ini tentu juga sangat merugikan masyarakat Goa dan penting sekali nanti pemilu yang akan datang dan menghasilkan anggota DPR yang rata-rata baik dan cerdas tentu harus kita dorong untuk melakukan pembicaraan yang
dua arah dengan pemerintah maupun wakil rakyatnya. Selanjutnya, iya, perlindungan terhadap kelompok rentan. Tentu ini juga akan menjadi perhatian kami. Insya Allah jika memang Gerindra dipercaya oleh masyarakat di Kabupaten Goa dan Takala, khususnya bahkan di Provinsi Sulawesi Selatan, tentu ini akan kami memutuskan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan, karena ini sangat penting sekali. Kalau bukan kita yang melindungi, ya siapa lagi? Ya, jadi tentu para politisi-politisi ini, apalagi politisi yang sudah berkuasa sekarang, ya tentu ini yang harus kita dorong untuk bagaimana caranya kita akan memaksimalkan perlindungan terhadap kelompok ini. Satu lagi yang saya harus sampaikan, saya tidak tahu di mana masuknya ini, apakah di infrastruktur, masalah infrastruktur. Tentu ada kejanggalan juga di beberapa di Kabupaten Goa ini maupun di Takala. Jadi Goa dan Takala, dan ini akan harus menjadi perhatian para wakil rakyat yang akan duduk baik kabupaten, provinsi maupun pusat. Di Goa dan Takala itu masih banyak titik-titik kecamatan, desa, bahkan kelurahan, dusun. Utamanya seperti yang kemarin kita lakukan, saya kunjungan kerja ke Ponorogo di Salajengki, itu ada satu dusun yang memang tidak mempunyai WC sama sekali. Bayangkan dulu, WC. Jadi mereka itu buang air besar di semak-semak. Iya, ini mungkin. Iya, ini masalah kesehatan. Iya, saya mendapatkan, saya di Salajengki ada satu kelompok di situ, ada satu kampung di situ yang kurang lebih wajib pilihnya sekitar 200 orang. Itu WC-nya dia tidak punya. Saya sampai bingung juga, kok di gua masih ada seperti itu ya? Karena saya saking bingungnya, saya buatkan dia WC 3 unit di sana. Saya bilang tidak usah kau dukung saya, tetapi ini adalah amal jariah saya untuk kalian. Jadi sekarang sudah berdiri ada 3 WC di sana. Sekarang di Takala, di ujung Baji, di Bodia, itu juga terjadi seperti itu. Mereka buang air besar di laut. Tidak ada air bersih di sana, sangat kurang air bersih, dan WC juga tidak ada. Alangkah bagusnya di sana, dan kita sementara akan buatkan di sana. Ya, alangkah bagusnya kalau ada DPR pusat juga mau berkunjung-kunjung ke sana, bantu-bantu juga ke sana. Ya. Walaupun saya sesama Gerindra, seandainya DPR caleg partai lain pun akan saya arahkan ke sana kita dulu lihat juga masyarakat, supaya kita juga ada amal jariah di sana. Jadi ini yang perlu ibu-ibu, karena di perkumpulan kita ini hari ini komunitas perempuan Angin Mamiri, alangkah bagusnya saran saya bukan dalam posisi hanya sebagai dialektika semata, tetapi dibentuk dalam sebuah forum, ya, forum perempuan yang siap untuk bekerja sosial untuk masyarakat. Ya. Saya siap pada posisi nantinya saya terpilih, kemudian saya siap dijadikan sebagai wakil dari perempuan Angin Mamiri. Ya, saya siap. Ya. Selama itu kerja-kerja sosial dan bertujuan untuk memperbaiki masyarakat. Saya siap, karena memang untuk itu tujuan saya masuk di politik. Bagaimana caranya saya bermanfaat untuk teman-teman. Kalau masalah kontak nomor saya, tentu ibu-ibu, artinya begini, saya akan sampaikan nomor kontak saya, silakan dicatat. Tetapi kalau semua ini yang hadir semua ini tiap hari menelepon saya, maka habis juga waktu menerima telepon. Bagaimana kalau kepentingan masalah perempuan Angin Mamiri ini kita serahkan kepada ketuanya saja. Jadi misalnya saya mau diundang, bicaralah dengan koordinator Ibu Angin Mamiri. Bu, itu pada nuansa sudah lama-lama itu duduk di provinsi, perlu juga disentil-sentil turun ke sini. Gitu. Ya, baik, saya sampaikan nomor kontak saya 0821. Silakan dicatat Ibu, siapa tahu ada yang nakut-nakut sama saya. 0821 7927. Jadi saya ulang, 0821 7927. Sebelum kita telepon, kita SMS-kan dulu, saya aktivis perempuan Angin Mamiri. Iya.
Karena banyak sekali orang yang telepon ke orang yang tidak berkepentingan.